Shalom teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu juga teman-teman bersedia untuk memberikan komentar yang sopan, cerdas, yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan saya minta kepada teman-teman untuk bersedia men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, supaya ada banyak orang yang mengetahui kebenaran dan informasi melalui channel ini. Tentu kebenaran di dalam Yesus Kristus, tidak di dalam kebenaran-kebenaran yang didirikan oleh manusia, karena hanya di dalam Yesus Kristus keselamatan itu kebenaran yang mutlak, yang harus didengar oleh setiap umat manusia. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat ada satu buah lagu yang begitu viral, ditonton 17 juta, dan itu memberikan reaksi yang bagus dari berbagai macam orang antar agama. Dan yang menarik buat saya, ketika ada banyak orang-orang memberikan komentar dan membuktikan diri mereka bahwa mereka sudah menjadi pengikut Yesus luar biasa, karena lagu dan juga lirik lagunya menggerakkan mereka, dan mereka merespon dengan baik, aku sudah menjadi pengikut Kristus. Dan mereka menyebut agama mereka sebelumnya. Ada yang Muslim banyak, dan ada juga yang Hindu banyak, dan ada juga yang Buddha. Mereka memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan ada juga teman-teman yang mengalami penganiayaan, dan ada juga yang tidak berani mengatakan kepada orang tuanya ketika mereka memilih untuk percaya kepada Yesus. Ini bukan perkara mudah, ini perkara sulit, dan kita mesti doakan supaya orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, mereka kuat imannya, kokoh dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Nah, lagu apakah itu? Lagu rohani yang manakah itu? Dan bagaimana komentar mereka di dalam lagu tersebut? Mari kita lihat videonya teman. Ini dia teman-teman. Kau ambil alih seluruh hidupku, menyembahmu di altarmu. Saudaraku, ini lagu yang sangat luar biasa, dan setiap kita pasti diberkati apabila kita menghayati setiap lirik dari pujian ini. Tetapi yang menarik teman-teman, ketika kita mendengarkan ini, kita boleh masuk di kolom komentar daripada pujian ini yang menyatakan ada banyak orang-orang Muslim dan juga ada Hindu atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akhirnya memberikan komentar bagaimana mereka akhirnya datang kepada Tuhan. Nah, di sini jelas dikatakan, kita lihat ya teman-teman ya, dari Febri Olivia dikatakan apa? Puji Tuhan, kemarin saya sudah dibaptis. Yang awalnya saya Islam, sekarang memilih percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Dia dibaptis dan dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita buka 269 belasan ini merupakan respon dari orang-orang yang membaca komentar dari Febri Olivia dan mengatakan selamat karena dia sudah menjadi pengikut Yesus. Nah, kita lihat lagi di bawah teman-teman. Saya juga berasal dari Muslim, 6 bulan lalu sudah bertobat dan dibaptis. Haleluya. Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Amin. Ya, Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Dia juga Muslim dan akhirnya dibaptis Rosalu di 26 ya. Kita bisa melihat bahwa mereka ini akhirnya memberikan komentar-komentar mereka terkait bagaimana mereka akhirnya mengikut Tuhan di dalam komentar lagu pujian ini, teman-teman. Nah, kita lihat terus. Di sini juga dari Jas Nadine ya. Dikatakan apa? Saya dulu Muslim dan memutuskan memilih ikut Tuhan Yesus. Dalam Yesus ada kedamaian dan keselamatan. Haleluya ya. Kita lihat lagi. Saya dulu Muslim dan sekarang saya sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Oh, puji Tuhan ya. Ini bukti bahwa ada banyak orang sebenarnya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka hanya dapat memberikan komentar atau eksis mereka melalui komentar-komentar yang ada di YouTube. Di YouTube saya juga ada seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mari kita lihat lagi. Nah, di sini nih teman-teman. Nah, saya terlahir seorang Muslim dari Kesia ya.
seorang muslim, namun berawal dari mimpi bertemu Tuhan Yesus dan mimpi dibaptis ya. Ya walaupun misalnya orang mimpi gitu ya, tapi kita lihat bahwa ketika mimpi itu membawa dia kepada keputusan yang baik dan bertumbuh di dalam iman, maka dia benar-benar memiliki Tuhan Yesus, atau dia menjadi milik Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada 9 Oktober 2021, luar biasa, masih baru ya, saya terlahir baru. Ini nggak ngerti ini orang muslim ini kenapa disebut lahir baru ya. Menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Yesus di usia 16 tahun. Doakan saya teman-teman agar saya tetap setia kepada Tuhan Yesus, dan doakan juga agar keluarga saya nantinya bisa menerima saya, karena sekarang saya masih menyembunyikan iman percaya saya kepada keluarga. Ya, mungkin dia mengalami yang namanya penganiayaan atau apa, tetapi teman-teman ini menjadi bahan perenungan buat dia atau buat kita, supaya kita beriman kepada Tuhan. Pasti ada tantangan. Saya menyembunyikan hal ini karena masih takut, bukan takut dengan resiko ke depannya. Namun saya masih takut dan gak tega melihat mama saya kecewa dan bersedih dengan keputusan yang telah saya ambil. Terima kasih teman-teman, Jesus bless you. Teman-teman, kita doakan supaya dia benar-benar bertumbuh, siapapun dan dimanapun orangnya ini, dia benar-benar boleh mengalami Tuhan dan bertumbuh. Keisha, selamat kamu berada di jalan yang benar. Adapun salib yang akan dipikul, pikullah dengan sukacita, dan semoga kamu dikuatkan, dan kedepannya semoga keluargamu juga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, aku percaya Yesuslah juru selamat, aku muslim, aku ingin jadi pengikut Yesus. Haleluya, Rini Wijaya teman-teman. Jadi semua mereka ini mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan paling anehnya teman-teman, atau aneh atau menggentarkan, semua yang memberikan komentar di awal-awal ini semua muslim teman-teman ya. Dia loh, Yuni Wawong ya. Saya muslim tapi saya sangat suka dengan lagu ini, sejuk dan tenang di hati. Terima kasih. Ya, memang lagu ini sejuk sekali dan ini membawa kita kepada rasa hadirat Tuhan ketika memuji Tuhan. Ya, jangan hanya suka Yuni, kalau bisa pikirkan kembali bagaimana keselamatan itu hanya dalam Yesus ya. Oke. Kita lanjut teman-teman. Ini dari Rida Ridianti. Saya terlahir muslim, saya baru masuk Kristen kelas 4 SD, dan itu pun saya dan keluarga masih menutupi kami. Kalau kami sekeluarga masuk Kristen karena saudara kami sangat fanatik. Dan ketika SD kami masih Kristen KTP, tapi puji Tuhan setelah saya masuk SMP saya benar-benar mengenal nama yang namanya Kristus. Terbongkarlah kalau kami beda kepercayaan dengan keluargaku, dan kami pun dicoret dari anggota keluarga, dibenci dan tidak dianggap. Wah, mengerikan ya, ketika mereka mengambil kesempatan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, justru mereka dibenci teman-teman, justru mereka dicoret dari anggota keluarga. Puji Tuhan, ketika saya kuliah saya memberanikan diri untuk ke rumah saudara saya, dan respon mereka baik. Walaupun masih rada kaku, itu semua karena kasih anugerah Tuhan menjamah keluarga kami, saudara kami. Ya haleluya. Selalu ada resiko ya untuk setiap keputusan, tetapi percayalah ketika kita dalam Kristus Yesus ada jalan solusi yang baik bagi keluarga kita. Ya. Puji Tuhan dari Yunita Wijaya. Puji Tuhan, kemarin saya sudah dibaptis. Yang awalnya saya Buddha. Ini dia teman-teman, Buddha ya. Sekarang memilih percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Ragam cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya ada orang yang datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, ini orang Buddha sudah dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus, selamat. Nah ini lagi teman-teman, dikatakan apa? Saya dulu dari agama Hindu ya. Tadi Islam, Buddha, Hindu. Saya dulu dari agama Hindu, dan sekarang saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami semua. Haleluya, we love Jesus. Mereka dari Hindu akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dan di lagu ini mereka memberikan komentar menunjukkan bahwa mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini teman-teman, saya seorang pedagang di Medan, punya teman muslim keturunan Padang, ayah Aceh, ibu. Dia sangat fanatik sama agama, dia lama ikut pondok pengajian. Boleh dikatakan untuk seluruh Indonesia, Aceh sama Padang sama kuat dalam agama. Dulu dia kemana-mana pakai sorban, jenggot, jenggotnya ya sangat panjang. Kami sering
bukan sharing kayak ini sharing ya, sharing agama. Dia share perkenalkan keyakinannya. Singkat cerita, puji Tuhan, setelah saya memperkenalkan Yesus, dia terkagum dan dia tertarik. Dia minta saya untuk membawa dia beribadah di gereja saya. Tapi waktunya untuk bisa membawa dia beribadah belum dapat. Terakhir, saya bertanya kepada dia, siapa Tuhanmu? Dia jawab, Yesus, haleluya. Dia kagum karena hanya Yesus yang mengajarkan kasih sejati. Ya betul, kasihilah musuhmu. Bantu doa saudaraku agar saya bisa memenangkan jiwa teman-teman saya. Amin. Ya, terus berkarya supaya kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan melalui Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, masih banyak ini. Ya, di sini juga nih, saya Muslim tapi sekarang mengikut Tuhan Yesus dan percaya Yesus juru selamat yang sebenar-benarnya. Iya betul, hanya Tuhan Yesus juru selamat yang sebenar-benarnya. Haleluya teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat nih, ada lagi nih. Dulu saya Muslim dan sekarang aku mengenal Sang Juru Selamat. Ya, jujur saya Muslim tapi saya sangat senang mendengar pujian ini. Aku gemetar dan merinding, puji Tuhan ya. Bukan hanya gemetar merinding, memang lagu ini membawa kita merasakan hadirat Tuhan ketika memuji ya. Liriknya itu penuh makna ya, makna yang kuat bagaimana sebenarnya Tuhan itu menolong dan memberkati kita gitu ya. Nah, kita bisa melihat terus nih. Iya, ada juga yang menyukai teman-temannya. Lihat nih dia juga bisa menghafal lagu lain, luar biasa. Saya Muslim dan juga berhijab panjang, tapi gak tahu kenapa saya selalu merinding dengerin lagu ini. Saya gak tahu kenapa senang banget dengerin lagu-lagu rohani Kristiani. Ya, karena lagu-lagu rohani Kristiani itu bisa dimengerti, bisa dipahami, dan itu merasuk ke jiwa, merasuk kehidupan kita. Karena apa? Pengalaman dengan Tuhan dalam kekristenan itu bersifat personal, tetapi yang paling penting adalah karena Kristus pernah ada di dunia ini dan dia hidup bersama dengan manusia, dan tentu apa yang dirasakan oleh manusia pernah dirasakan oleh Yesus kecuali dosa. Sehingga apapun yang kita alami, Yesus dapat alami. Itu sebabnya dalam Matius 11 ayat 28, semua kamu yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, kata Tuhan Yesus, maka aku memberikan kelegaan kepadamu. Merinding dengar lagu ini, penyembahan ini penuh pujian dan kuasa. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, masih banyak lagi ya. Kita bisa melihat sampai ke bawah ini karena sudah ditonton jutaan orang, dan ini membuka fakta ada banyak orang Muslim yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nih, Rati Larasati, saya Muslim, orang tua dan keluarga saya Muslim, religius sekali, berarti sangat beragama. Sudah sejak lama saya nyaman mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Nyaman ya, wow, luar biasa, puji Tuhan. Tapi saya takut menyampaikan ke orang tua saya takut dijauhi keluarga. Jujur sakit sekali hati ini, tidak bisa leluasa menyembah Tuhan Yesus. Wah, tetapi sekarang harus ada pilihan, harus ada keputusan mengikut Tuhan, harus ada yang dipikul ya. Ada juga yang dibenci. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 3 bahwa kamu akan dikucilkan, bahkan ada waktunya kamu akan dibunuh, dan mereka seolah-olah melakukan itu berbakti kepada Tuhan atau melayani Allah ya. Teman-teman, ada banyak lagi ya yang bisa kita ambil pelajaran dari sini. Tetapi yang terpenting adalah, yang mau sampaikan adalah bagaimana lagu ini dapat menginspirasi banyak orang, dan akhirnya mereka berani mengeluarkan apa yang mereka alami selama ini bersama dengan Tuhan, termasuk mereka akhirnya dibaptis dari Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain yang ikut Tuhan melalui puji-pujian ini. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah melihat dan menyimak ternyata lagu pujian yang begitu hebat dan pantaslah begitu viral dan ditonton 17 juta lebih ya. Ini sangat enak untuk didengar, liriknya begitu luar biasa. Kita dapat merasakan hadirat Tuhan ketika menyanyikan pujian ini teman-teman. Dan ada banyak umat Muslim yang senang mendengarkan, hanya senang, tidak apa-apa, tetapi kiranya kamu disentuh oleh Tuhan dan digerakkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan hanya menjadi penggemar, tetapi juga harus menjadi pengikut yang sungguh-sungguh ya. Nah, kita dapat melihat bagaimana mereka memberikan respon. Mereka secara nyata mungkin tidak berani menyatakan tempat lokasi mereka karena berkaitan dengan keamanan hidup mereka. Tetapi dari sini kita lihat bahwa ada banyak orang yang secara diam-diam sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di media inilah mereka menyatakan diri.
Aku pengikut Yesus, dibaptis dan sudah menjadi orang percaya. Haleluya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan hal perkara mudah. Kita mesti bersama-sama berdoa. Orang-orang percaya harus berdoa supaya media dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan, mengabarkan Injil ke berbagai penjuru dunia. Ketika kita dilarang secara langsung berbicara tentang Injil atau face to face, berjumpa secara langsung, berdialog secara langsung mengenai Injil, maka kita mendapatkan cara alat yang paling luar biasa, yaitu media, yang tidak bisa dilarang oleh orang-orang, bahkan sampai ke kamar-kamar mereka pun sampai berita Injil melalui media. Oleh karena ini teman-teman, kita terus dukung perkembangan media, para pelayan Tuhan, apologetik untuk bersuara tentang kebenaran dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan umat manusia. Sekali lagi saya katakan selamat buat teman-teman yang telah mengambil bagian menjadi keluarga Allah. Dalam firman Tuhan dikatakan ketika kita di dunia ini menjadi orang asing, maka ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bukan lagi keluargaan negara asing atau keluargaan asing, tapi menjadi keluarga kerajaan Allah karena Kristus yang menyelamatkan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita dikuatkan, diteguhkan dalam pelayanan kita, dalam tanggung jawab kita untuk selalu setia memberitakan Injil dalam berbagai macam cara yang kita gunakan. Bagi kamu umat muslim, berdoa dengan sungguh-sungguh, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladina, ya. Dan jalan lurus itu sudah datang ke dunia yang membawa kita ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk umat manusia. Jangan keraskan hatimu, buka mata dan pikiranmu, belajar sungguh-sungguh, maka ia akan menyatakan diri kepadamu. Ketika firman diberitakan, maka ia akan mengerjakan maksudnya untuk membawa orang-orang terhilang kepada Allah yang hidup. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.